Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelum kita memasuki ke proyek, kami meminta maaf kepada Pak Giri karena tidak bisa presentasi langsung. Eh, Adapun tim di balik proyek ini ada Bang Aris, ada Bang Dion, dan saya sendiri. Untuk judul proyek kami adalah perancangan aplikasi jual beli barang bekas yang berbasis UML. Mata kuliah Analisa Pengembangan Perangkat Lunak dengan dosen pengamu Pak Giri Purnama SPD MKOM. Pendahuluan latar belakang pasar barang bekas di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan nilai transaksi mencapai 25 triliun pada tahun 2023. Ini menurut data dari OLX Indonesia. Namun beberapa masalah utama masih ditemui. Yang pertama, ketidakpercayaan. 65% pembeli ragu dengan kondisi barang yang tidak sesuai deskripsi. Survei ini dari Bukalapak tahun 2023. 40% transaksi gagal karena masalah verifikasi. Yang kedua, inefisiensi proses negosiasi dilakukan di banyak platform, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Tidak ada standar harga yang jelas. Yang ketiga, risiko keamanan. 30% pengguna pernah mengalami penipuan transaksi. Aplikasi ini kami rancang untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui sistem verifikasi barang berbasis AI dan admin, platform terintegrasi dengan dari pencarian hingga transaksi, pembayaran escrow yang aman. Tujuan Tujuan kami membangun ekosistem jual beli barang bekas yang transparan dengan sistem renting dan review, efisien, fitur negosiasi dalam aplikasi, aman, proteksi pembayaran dua pihak. Mencapai metrik yang konversi transaksi 35% lebih tinggi dari kompetitor dan waktu transaksi 50% lebih cepat. Dan yang ketiga, menyediakan solusi untuk penjual, jangkauan pasar lebih luas, dan untuk pembeli, pengalaman belanja lebih terjamin. Untuk ruang lingkup, kami di Inscope-nya ada sistem listing barang, untuk out of scope-nya ada produksi barang, untuk alasannya fokus pada marketplace. Di sini ada verifikasi 3 lapis, yaitu AI, admin, dan user. Untuk out of scope-nya ada garansi pabrik, untuk alasan di luar tanggung jawab platform. Pembayaran escrow, untuk outputnya logistik pengiriman, alasan integrasi dengan pihak ketiga. Sistem reputasi untuk outputnya, layanan repair, alasan bukan core business. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Aris. Silakan Bang. Yang kedua, analisa kebutuhan stakeholder analysis, yaitu stakeholdernya meliputi penjual, pembeli, dan admin. Kebutuhan penjualnya upload mudah, visibility tinggi, kepentingannya barang cepat laku dan harga kompetitif. Pembeli kebutuhannya infonya akurat, harga transparan, kepentingannya dapat barang yang berkualitas dan tidak tertipu. Adminnya kebutuhannya moderate konten, monitoring transaksi, kepentingannya platform tetap aman, kualitas layanan. Oke, selanjutnya.
Fungsional recruitment. Fitur inti ini meliputi manajemen barang, itu upload multifoto minimal 4 angle, kedua auto kategori berbasis AI, ketiga sistem draft penyimpanan, yang kedua pencarian canggih meliputi filter, harga lokasi, kondisi, systematic share, iPhone murah kondisi 90%, rekomendasi personalisasi. Yang ketiga sistem transaksi meliputi in-app chat dengan history offer, escrow payment, dual rating system. Technical recruitment meliputi 3, yaitu response time 2 detik untuk 10K user konkuren. Yang kedua inskripsi end-to-end untuk chat. Yang ketiga backup database harian. Selanjutnya perancangan sistem. Di sini ada client mobile wide, ke bawahnya itu IP, ada 3, micro service out dan micro service product, micro service payment, yaitu database user dan database transaction. Komponen pentingnya yang pertama AI verification engine, yaitu analisis gambar untuk deteksi kerusakan, peringkat otomatis kondisi barang A, B, dan C. Yang kedua notifikasi service, real-time update via push notification, email atau SMS untuk transaksi penting. Yang ketiga analisis dashboard, yaitu track perilaku pengguna dan identifikasi tren pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aris. Oke, terima kasih Mas Dion. Selanjutnya ada database design. Di sini yaitu yang pertama user menghitung rating dihitung dengan rata-rata transaksi sukses. Dan kedua email untuk notifikasi yaitu penting. Lalu kedua ada produk. Tabel produk ini yang pertama ada kondisi yang berisi new, like new, dan good, dan fire. Yang kedua ada auto archive setelah 30 hari tidak update. Yang ketiga ada tabel transaksi yaitu status. Nah, status ini berisi waiting payment, shipping, dan complete. Selanjutnya yang keempat ada pemodelan UML. Di 4.1 di sini ada use case diagram, yaitu diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan fitur-fitur utama dalam sistem. Yang pertama ada pembeli, yaitu berperan sebagai pengguna yang mencari, melihat, dan membeli barang dari aplikasi. Yang kedua ada penjual, berperan sebagai pengguna yang mengunggah dan mengelola barang yang dijual. Yang ketiga ada admin, berperan sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi barang. Diagram ini menggambarkan secara menyeluruh bagaimana aktor atau pengguna berinteraksi dengan sistem, serta fitur apa saja yang bisa mereka akses. Hal ini sangat penting untuk yaitu memahami alur kerja sistem, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan menjadi dasar untuk desain sistem lanjut seperti class sequence dan activity diagram. Selanjutnya yaitu 4.2 ada activity diagram, yaitu alur pengguna membeli barang bekas. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna dari masuk ke aplikasi hingga melakukan pembelian barang. Yaitu alur aktivitasnya adalah yang pertama ada start atau titik awal aktivitas. Proses ini dimulai ketika pengguna membuka aplikasi. Lalu login, pengguna masuk menggunakan akun yang
telah terdaftar. Lalu kemudian masuk ke menu dashboard. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke beranda aplikasi atau dashboard. Yang ketiga selanjutnya ada pilih barang. Pengguna menjelajahi daftar barang bekas, lalu memilih barang yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada checkout. Setelah memilih barang, pengguna juga melanjutkan ke proses pembelian atau checkout. Selanjutnya N atau selesai, yaitu pembayaran. Proses selesai setelah pengguna berhasil melakukan checkout. Di sini ada catatan, yaitu terdapat alur kembali login jika pengguna belum berhasil masuk. Pengguna juga bisa kembali ke dashboard dari langkah manapun jika dibatalkan. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu ini menggambarkan struktur objek dan hubungan antar kelas dalam sistem aplikasi jual beli barang bekas. Diagram ini membantu merancang bagaimana data disimpan dan bagaimana kelas-kelas saling berinteraksi dalam sistem. Yang pertama yaitu ada user, mewakili pengguna atau pembeli atau penjual, dengan atribut seperti user ID, email, dan role-nya, dan fungsinya register, login, dan logout. Lalu kedua ada barang, menyimpan informasi barang bekas yang dijual, seperti nama, harga, dan kondisi barang dimiliki oleh penjual. Lalu ada tabel transaksi, mewakili proses pembelian barang, yang berisi barang, ID, pembeli ID, tanggal, dan status. Lalu kemudian ada tabel pembayaran, yang berisi informasi dan proses pembayaran terkait dengan transaksi dan dikelola oleh admin. Lalu ada admin yang bertugas memverifikasi barang, menghapus konten yang tidak valid, dan mengelola pengguna. Dan di sini selanjutnya ada sequence diagram, yaitu proses pembelian barang bekas oleh pembeli. Sequence diagram ini memberikan urutan interaksi antar objek dalam sistem saat pengguna atau pembeli melakukan pembelian barang bekas. Di sini ada aktor dan komponen. Yang pertama ada user, pembeli, lalu ada aplikasi UI, lalu ketiga ada barang service, yang keempat transaksi service, yang kelima ada pembayaran service. Dan di sini alurnya yaitu pembeli login ke aplikasi, lalu aplikasi akan menampilkan daftar barang. Lalu pembeli bisa memilih barang dan melihat detailnya. Lalu pembeli mengklik barang tersebut dan sistem akan ke transaksi service. Setelah itu barang akan diverifikasi. Lalu pembeli mengisi data dan melakukan pembayaran. Lalu pembayaran dikonfirmasi. Lalu transaksi dinyatakan sudah selesai. Dan ada catatan di sini, diagram ini membantu memahami alur teknis proses beli barang, langkah demi langkah, berguna sebagai acuan untuk pengembangan back-end atau front-end karena memperlihatkan komunikasi antara komponen sistem. Lalu berikutnya akan dijelaskan kembali oleh Mas Alam. Baik, akan saya lanjutkan kembali untuk yang implementasi dan pengujian. Di sini ada feed stage, ada layer, front end, dan teknologi Rich Native. Alasan pemilihan karena cross-platform performa tinggi. Untuk back-end, kita menggunakan Node, JavaScript, Express, ekosistem kuat untuk microservice, dan ada database, MongoDB dan Redis, skema fleksibel, caching cepat, AI, ada Python, TensorFlow, library lengkap untuk image processing. Untuk tes skenario, tes case, yang pertama upload barang, pre-condition, user sudah login. Untuk langkahnya, pilih jual barang, upload 4 foto dari